Pada suatu hari, ada seorang bapak yang mempunyai dua orang anak. Sang bapak adalah seorang duda miskin yang tinggal hanya sebatang kara. Sang bapak bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya. Dia bekerja memungut sampah dari pagi hingga malam demi kedua anaknya. Sesampainya di rumah, Shalom nak, Bapak sudah pulang. Shalom Pak, ayo Pak masuk, aku sudah buatkan teh untuk Bapak. Udah pulang. Hari ini makannya nggak tahu tempe lagi kan, Pak? lalu direbutlah plastik makanan yang ada di tangan bapak itu oleh Selo. Lalu dibukanyalah tempat makanan itu, dan ya, isinya adalah tahu dan tempe. Tuh kan, isinya tahu tempe lagi. Bersyukur masih makan hari ini, nggak tahu bersyukur lu. Sudah, nanti Bapak akan bekerja lebih keras lagi supaya bisa membelikan makanan yang lebih enak kepada kalian. Nggak apa-apa Makan Pak, Bapak ya nak. aku percaya waktu Tuhan yang terbaik. Lalu mereka makan dengan hangat di rumah kecil itu. Tetapi tidak dengan Selo yang marah dengan ayahnya karena tidak membawakan makanan sesuai dengan harapannya. Tepat pada pukul 6.30, Selo menginjakan kakinya di gerbang sekolah. Di situ terlihat ada segerombolan geng yang terkenal karena kesombongannya. Mereka adalah anak dari CEO ternama di kota itu. Guys, lihat deh, ada si miskin. Samperin gak sih? Ayolah. Gas lah, buat hiburan dikit. Lalu mereka bertiga mencegah Selo ke sekolah. Selo yang sudah tahu bahwa mereka akan mengganggu dirinya, berniat untuk membalas di tengah ketakutan akan mereka. Mau ngapain kalian? Guys, lihat deh, belum diapa-apain udah ketakutan begini. Ya, mentalnya udah menciut. Kok lu masih di sekolah ini aja sih? Emang itu masih bisa beres PP? Modal gengsi doang, makanya bertahan. Kalau enggak mah. Jahat banget ya kalian. Gue liat baju lu kusam juga ya, banyak bekas robekan. Lihat deh baju lu, sama kayak baju gua. Awas lo. Selo yang sedikit lega bisa menjawab mereka, tetapi juga takut akan ancaman yang diberikan untuk keesokan harinya. Pada siang hari, di pukul 2, tidak disangka, geng yang beranggota 3 orang itu kembali lagi dan mengajak Selo untuk mengikuti mereka. Mau ngapain lagi? Belum puas ngebully gua. Chill bro, kali ini bakal seru banget. Dan lu gak bakal nyangka kalau misalkan ini terjadi. Bener tuh, ini bakal jadi sesuatu yang spesial buat lo. Udah ya ikut. Sampailah mereka di tempat yang gelap. Dan ternyata itu adalah gudang sekolah. Di situ terlihatlah ada barang-barang Selo yang tergeletak di lantai dengan keadaan yang hancur. Surprise. Jangan kesel gitu dong. Ini kan cuma bercanda. Jangan kalian gak asik. Justru disitulah letak asiknya. Udah guys, cabut aja biar dia yang beresin. Jangan lupa ya, jam 7 malam kita ada pedal. Aman, mood gue udah bagus nih karena hal ini. Mereka bertiga pergi keluar gerbang sekolah dan mereka menaiki mobil yang sangat mewah. Tidak dengan Selo yang berjalan kaki pulang ke rumah dengan tas yang sudah hancur robek karena ulah pembuli itu. Sesampainya di rumah, sang bapak sudah sampai di rumah lebih awal. Sangat terkejut, ia melihat Selo membawa tas sekolah dan tas makan yang sudah hancur. Akhirnya Selo berharap tidak ada apa-apa yang terjadi dengannya. Nak, kamu kenapa nak? Aku gak punya bapak, udah miskin. Bapak udah nungguin lu, bisa kan lu belum balik-balik. Ini balasan lu. Aku dibully sama temen aku, karena aku miskin. Aku juga mau jadi kaya raya. Nak, kaya itu tidak selalu memberi kebahagiaan. Kecuali kamu kaya dalam perbuatan baik. Kaya dalam memaafkan. Maafkan Bapak ya nak, belum bisa memberikan kamu yang... Karena bapak miskin.
Nak, Setelah yang dilakukan pada malam hari itu, sang bapak berniat untuk bertemu dengan orang tua pembuli serta anak-anak yang membuli Selo besok pagi, tepat di mana ada pertemuan orang tua di sekolahnya. Keesokan harinya, sang bapak sudah sampai di sekolah tepat Kita udah lupa nih. Oh, Lalu, bapak menghampiri sambil mengenal shalom, selamat pagi Ibu dan anak-anak. Siapa ya? Terlihat tidak sepadan. Ada apa ya? Boleh langsung to the point? Kemarin anak saya dibully oleh anak-anak kalian. Apakah itu wajar dan harus dinormalisasikan? Itu kan cuma bercanda, Om. Apakah kalian memang punya hati yang jahat untuk merusak tas anak saya? Kalian tidak merasakan bagaimana perjuangan mencari uang untuk Enggak. membeli tas? Karena kita tuh pewaris, bukan perintis kayak lu. Bener tuh. Udah, mau diganti berapa harga atas anak Bapak? 5 juta. 20, 30 juta. Saya tidak butuh duit kalian. Saya hanya butuh permintaan maaf yang tulus dari hati ibu dan anak-anak. Nama juga anak-anak, gak usah dibawa serius, Pak. Kita pulang, Nak. Bel sudah berbunyi yang mengartikan bahwa mereka akan mulai pertemuan orang tua dan murid. Mereka bubar dan mengikuti pertemuan di kelas. Setelah pertemuan, mereka kembali pulang ke rumah untuk beristirahat. Tetapi tidak dengan Selo, yang tiba-tiba membereskan baju-bajunya di dalam tas dan memakainya sambil berjalan keluar rumah. Dan sang ayah, bapak, dan sang kakak melihat dan pergi ke arahnya. lu mau pergi kemana? Kamu kemana, Nak? Gue mau pergi dari rumah ini. Jangan pergi, Nak. Maksud lu apa mau pergi dari sini? Gue capek. Gue gak mau punya ayah miskin. Gue capek dibully. Bapak udah kerja keras selama ini, cuman buat lu. Bapak memberikan barang bagus, cuman buat lu. Gua nggak pernah. Gue gak peduli. Nak, jangan pergi, Nak. Bapaknya yang panik pun mencoba mengejar Selo yang pergi dari rumah. Dan tidak lama setelah itu, Keluarga gue bikin kesel mulu nih. Sabar Tian. Lu jangan ngebut-ngebut gitu dong. Lu mau bikin kita mati di sini? Ya suka-suka gue lah. Tian, depan Tian, stop Tian. Tian, itu bukannya bapaknya Selo ya? Lu nabrak bapaknya Selo, Tian. Gue gak sengaja. Bapak! Pak! Pak! Bapak kenapa? Pak bangun, Pak! Pak, ini aku sampai sekarang, Pak! Pak, bangun, Pak! Tuh, gimana nih? Pak! 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 maka pergilah si pembuli dengan si bungsu ke rumah sakit. Lalu sang pembuli menunggu di depan ruangan, sedangkan si bungsu menemani sang bapak dalam ruangan. Setelah 3 jam, Selo pun tidur sambil menunggu sang ayah siuman. Ih, kalian nyium bau bus gitu gak sih? Kayaknya sumbernya dari dekat sini gak sih? Kayak bau-bau orang miskin. Lah, itu sumbernya. Yuk samperin aja yuk. Pak, ngapain sih kita kesini? Mau tahu ada teman-teman aku? Udah, yuk lah. Minggir deh. Bukan itu bapaknya Selo ya? Itu
bapaknya si miskin gak sih? Jangan deket-deket, nanti ketularan miskinnya. Miskin lo miskin. Mana tahu lagi. Yuk. Sang penghuli pun duduk di depan sambil menunggu hasil pemeriksaan dokter. 3 jam kemudian, keluarlah Selo dari ruangan. Gimana keadaannya Selo? Aman kan? Gimana keadaannya? Kalian masih ada di sini? Ayo, masuk aja. Ia tidak menyangka bahwa sang penghuli masih menunggu di depan ruangan. Mereka semua pun masuk dan melihat kondisi sang bapak yang sudah siuman setelah mendapatkan pemeriksaan dari dokter. Pak, Bapak di mana, Nak? di rumah sakit, Pak. Om, maafin kita om, jangan laporin kita ke polisi om. Ya om, maafin kita om, kita gak sengaja. Ya om, maaf banget ya om, tolong jangan laporin kita ke polisi ya. Tenang aja, Nak. Om tidak akan melaporkan kalian ke polisi. Yang penting, lain kali jangan merendahkan orang lain ya, Nak. Harusnya gue yang nanggung ini semua. Pak, aku minta maaf ya, Pak. Aku udah jadi anak yang gak berbakti sama ini. Aku akhirnya sadar, Pak. Ternyata semua ini salah. Aku juga baru sadar ternyata Bapak yang jadi pahlawan di hidup aku. Maafin aku ya, Pak. Iya, Nak. Bapak senang dan Bapak bangga kamu sudah sadar. Dan kamu sudah berubah. Bapak juga minta maaf ya, Nak. Makasih ya, Pak. Udah kasih aku kesempatan yang kedua kalinya. Aku janji gak akan ngulangin semua ini lagi. Maafin aku ya, Pak. Iya, Nak. Selo pun akhirnya tersadar akan semua kesalahannya terhadap sang bapak dan menyadari bahwa sesungguhnya bapaknya adalah pahlawan di hidupnya. Akhirnya mereka semua mengalami konsiliasi baik Selo dengan keluarganya maupun teman-temannya.